tetap tinggal untuk melanjutkan pencarian, sedangkan Tracy kembali ke rumah sakit kasih bersama Naomi. Saat ini Tini sudah selesai dioperasi, nyawanya tidak berada dalam bahaya, tetapi dia masih belum sadar. Lily menemukan selain luka luar ada masalah lainnya di dalam otak Tini. Kondisi yang lebih detail masih membutuhkan pemeriksaan oleh dokter ahli lainnya. Saat mendengar kabar ini, Tracy merasa kesal dan panik. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi anak-anak dengan baik. Di saat yang sama, dia juga marah pada Samuel yang malah melibatkan anak-anak. Naomi dan Paula juga sangat kesal, terutama Paula yang sudah mengambil pistol dan sudah bersiap untuk membunuh. Naomi segera menahannya. Saat ini perasaan Tracy benaran sangat kacau, tetapi dia masih harus mempertahankan keluarga ini. Dia mencuci wajahnya untuk menjernihkan pikirannya, lalu memerintahkan Paula untuk membawa Winnie, Betty, dan Carla pulang lebih dulu. Ada begitu banyak orang yang keluar rumah sakit setiap hari, sangat berbahaya. Tidak ada masalah dengan kondisi kesehatan ketiga anak itu. Lebih baik membawa mereka pulang ke rumah. Demi melindungi keselamatan anak-anak, Tracy menyuruh Paula membawa seluruh pengawal wanita dan kembali ke villa sisi utara. Sebelum mereka pulang, dia juga mengingatkan Paula untuk segera memberitahunya jika menadari suatu keanehan. Saat itu Paula sedang menggendong anak-anak. Dia hanya mengangguk, mesti tidak memahami maksud perkataan itu. Setelah mereka semua pergi, Naomi bertanya, "Nona Tracy, Billy palsu itu sudah meninggalkan villa sisi utara dengan membawa anggota keluarga Waylands lainnya kan?" Seharusnya. Saat ini Tracy benar-benar sudah kelelahan. "Coba kamu telepon cari tahu." "Baik." Naomi menelpon dan bertanya pada pelayan di villa sisi utara. Dia baru menyudahi pembicaraan itu setelah belasan menit, lalu segera melaporkan pada Tracy. Sesuai dugaan, Billy membawa pergi anggota keluarga Waylands, termasuk Bibi Riana dan pelayan lainnya. Katanya akan pindah ke tempat Paman Sanjaya. Benar-benar aneh. Meski villa sisi selatan belum selesai diperbaiki, keluarga Waylands memiliki begitu banyak villa di kota Bunaken. Haruskah sampai pindah dengan mengganggu Paman Sanjaya yang sudah tua? "Kamu tidak mengerti," ujar Tracy sambil mengenyitkan alis. "Dia ingin jaga Paman Sanjaya, agar Paman Sanjaya bisa berdiri di sisinya untuk mendukungnya." "Hah?" Naomi tidak bisa berkata-kata saat mendengarnya. Benar-benar tidak tahu malu. Bagi orang licik sepertinya, apa gunanya malu? Tracy menatapnya sekilas. "Baiklah." Naomi tidak bisa berkata-kata dan melanjutkan laporannya. Pelayan di rumah juga berkata, mereka akan membawa pergi mobil dan tidak meninggalkan apapun untuk kita. Juga semua ini hal sepele, tidak perlu dipedulikan. Tracy menyela perkataan Naomi. "Nanti saat Paula menelpon, kamu beritahu dia, jangan biarkan anggota keluarga Waylands mendekati villa sisi utara sedikit pun. Kita harus menjaga markas kita dan melindungi anak-anak dengan baik. Jangan pedulikan hal lainnya." "Baik." Naomi menganggukkan kepala. Selain itu, setelah berpikir sejenak, Tracy memberi perintah, "Segera hubungi semua media besar." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Tracy terdiam. Sudahlah." "Ada apa?" Naomi tertegun sejenak dan langsung mengerti. "Anda khawatir Samuel akan kembali membuat opini publik dan menghasut warga untuk menyerang Nona?" "Dia pasti akan melakukan ini. Kemungkinan besok sudah bisa melihat beritanya." Tracy sangat kelelahan. Kali ini, takutnya tidak hanya aku, bahkan anak-anak juga akan ikut terseret. "Tidak mungkin kan?" Naomi buru-buru berkata. "Bukankah Paman Sanjaya dan Direktur Tony berada di pihak kita? Mereka pasti tidak akan membiarkan Billy melakukan hal ini." "Kejadiannya sudah begini.
mereka tidak bisa mencegahnya, ujar Tracy sambil mengenyitkan alisnya. Bagaimanapun, Daniel adalah pemilik grup Waylands. Sekarang peniru itu menggunakan identitasnya. Apa yang bisa kita lakukan jika dia ingin bertindak seperti itu? Lalu, jika begini, seharusnya semuanya bisa melihat sifat aslinya, kan? Naomi teringat poin penting ini. Presiden Daniel bukanlah orang yang tidak tahu membalas budi. Semua pria akan marah besar jika mengetahui anak yang dirawat selama 7 tahun bukanlah anak kandungnya. Apalagi pria angkuh seperti Daniel. Apapun yang akan dilakukan Billy tetap akan terlihat masuk akal. Tracy melihat semuanya dengan jelas. Lalu bagaimana? Naomi panik. Kita segera menghubungi media, menekan masalah ini lebih dulu. Percuma, kamu lupa keluarga Amberson bergerak di bidang media. Tracy tersenyum dingin dan mencibir. Jika tidak, kenapa mereka bisa begitu ahli mengatur opini publik? Naomi tidak bisa berkata-kata. Meski sekarang kita menyogok media, itu hanya akan membuang-buang uang. Dengan kemampuanku sekarang, sama sekali bukan tandingan mereka. Lalu bagaimana? Naomi kembali mengajukan pertanyaan ini. Sebelumnya ia selalu bisa membantu Tracy mengatasi masalah, tetapi sekarang dia juga merasa otaknya buntu. Sebenarnya dalam menangani masalah ini, Tracy sudah jauh lebih dewasa. Dia lebih bijaksana dan berkemampuan. Sayangnya ia juga tetap tidak bisa mengalahkan orang-orang itu, karena saat ini ia hanya sendirian. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tracy memegang dahinya. Tunggu saja, tunggu sebentar lagi. Naomi sangat sedih melihat Tracy tidak tahu harus bagaimana menghiburnya dan tidak tahu apa yang sedang dia tunggu. Sekarang hanya bisa menemaninya dalam diam. Malam ini Tracy menemani Tini di rumah sakit sambil terus menanyakan kabar Carlos dan Carlos pada Thomas. Naomi membujuknya untuk tidur, tetapi dia sama sekali tidak bisa tidur. Padahal sangat lelah, tetapi dia tidak bisa memejamkan matanya, juga tidak bisa tidur. Perasaan seperti inilah yang paling menderita. Pada pukul 4 pagi, Naomi tidak bisa menahan rasa lelahnya dan tertidur di kursi. Tracy berdiri di sisi jendela sambil menatap bulan separuh di langit dan berkata dalam hati, Daniel, sebenarnya kamu di mana? Aku sudah tidak mampu bertahan lagi. Cepatlah kembali. Pada saat ini, di gedung kecil halaman belakang villa sisi selatan, ada obat herbal yang sedang dimasak di dalam panci besar berwarna hitam. Tabib dewa yang bertubuh mungil sedang melakukan akupuntur pada Daniel yang terbaring di ranjang. Jika ditambah hari ini, maka sudah 14 hari dia telah memakai semua ilmu yang dipelajarinya selama ini untuk menyelamatkan pria ini. Tetapi pria ini tetap tidak ada reaksi apapun, juga tidak mati. Benar-benar aneh. Tabib dewa berencana untuk menggunakan cara lain lagi. Jika tidak berhasil juga, dia akan langsung mengembalikan orang ini pada Tracy dan membiarkan mereka mengurus orang ini. Mungkin orang sekarat memang tidak bisa diselamatkan. Menyebalkan sudah menunda waktunya untuk mencari anaknya, juga tidak tahu bagaimana kondisi anak-anaknya. Tabib dewa melirik sekilas ke arah bingkai foto yang diambilnya dari villa keluarga Waylands. Daniel dan Tracy mengambil foto pernikahan di dalam hutan bersama ke-6 anak. Tabib dewa merasa kedua orang dewasa ini mengganggu pandangannya, jadi dia menutupi kepala Daniel dan Tracy dengan dedaunan. Sekarang dia bisa langsung melihat foto anak-anaknya. Sungguh cantik dan lucu. Tunggu, sekarang ia sedang melakukan pengobatan. Tabib dewa menarik pandangannya dan melanjutkan akupuntur Daniel. Ada begitu banyak jarum yang menancap di seluruh kepala Daniel. Sayangnya dia sama sekali tidak merespon. Tabib dewa merasa sedikit tidak sabar dan mengomel dengan suara rendah. Hei Daniel, jika kamu masih tidak merespon juga, aku akan membuangmu untuk dijadikan makanan serigala. Orang di atas ranjang itu masih tidak bergerak.
Kamu sama saja dengan Lorenzo itu, sama-sama idiot. Tabib Dewa mencibir dia semakin kuat menusukkan jarumnya. Lihatlah dirimu, jika tidak bisa disembuhkan, maka matilah lebih cepat. Tidak bisa sadar, juga tidak mati, benar-benar merepotkanku. Jika aku tidak punya urusan lain, aku mungkin masih bisa menjadikanmu mami dan memeliti perlahan-lahan. Tapi sekarang, aku sangat sibuk. Apa kamu tahu? Aku ingin mencari anak-anakku. Sudah lama tidak temu mereka. Si brengsek Lorenzo itu terus mengurungku dan tidak membiarkanku keluar. Demi mencari anak-anakku, aku melukai anak buahnya, menghancurkan mobilnya, baru bisa kabur melalui jendela. Sekarang, mereka sedang mencariku kemana-mana. Jika mereka menangkapku, aku harus berkelahi dengan si idiot itu lagi. Oh ya, belakangan ini juga ada beberapa bajingan yang tidak takut mati datang mencariku juga. Seharusnya mereka adalah musuhmu. Setiap kali selalu menembak dengan kejam, benar-benar membuatku kesal. Jika bukan karena harus membawamu, aku pasti sudah menghabisi mereka. Semua karena kamu. Apa kamu tahu? Setelah sadar, jika tidak memberiku uang 2 triliun, aku tidak akan melepaskanmu. Hei, aku punturnya sudah selesai. Berilah sedikit respon. Tabib Dewa menepuk wajah Daniel, tetapi dia masih tidak merespon. Dia menghela nafas dengan tidak berdaya, lalu berbalik untuk mengambil sebuah buku dari dalam laci dan menuliskan sebuah kalimat. Tahun X, bulan X, tanggal X, hari ke-14 pengobatan, tagihan 740 miliar. Kemudian dia menarik tangan Daniel dan menekan jempol pria itu ke tinta, lalu menekan jempol itu lagi dengan kuat di atas kertas tagihan pengobatan yang dia tulis. Sudah. Tabib Dewa tersenyum puas sambil meniup jempol berwarna merah di tagihan pengobatan itu. Jika kamu tidak mati, kamu harus memberikan biaya pengobatan beserta bunganya. Jika kamu mati, aku akan membawa buku ini meminta uang itu dari istri dan anakmu. Meski istrimu adalah bibi dari anak-anakku, saudara tetap harus memperhitungkan dengan jelas. Uang yang harus diberikan, tetap harus diberikan. Kamu mengerti prinsip ini kan? Sudahlah. Tidak ada gunanya mengatakan ini padamu. Melihatmu yang sudah sekarat, sepertinya tidak akan bisa bertahan hidup dalam waktu lama. Aku malas membuang waktumu denganmu di sini. Besok pagi, aku akan membuangmu ke bukit villa sisi utara. Bisa hidup atau mati, harus mengandalkan dirimu sendiri. Setelah mengatakannya, Tabib Dewa mulai melepas jarum itu satu persatu, merapikannya dan tidak melakukan pengobatan lagi. Pada saat ini, jari Daniel tiba-tiba bergerak. Tabib Dewa menghentikan gerakannya, melebarkan matanya dan menatap pria itu dengan bingung. Dia curiga telah salah lihat, atau ada rambut yang menghalangi pandangannya saat angin bertiup hingga membuatnya berhalusinasi. Pria idiot ini sudah berbaring belasan hari tanpa respon apapun, mana mungkin tiba-tiba. Saat sedang memikirkan ini, jari Daniel bergerak beberapa kali lagi. Kali ini Tabib Dewa melihatnya dengan jelas dan menyadari bahwa pria ini benar-benar bergerak. Tabib Dewa tertawa lebar dengan gembira. Bagus sekali, akhirnya kamu hidup kembali. Sepertinya metode baru ini memang berguna. Tidak sia-sia aku pergi ke ruang kerja istrimu dan mencari begitu banyak buku kuno Tabib Hansen. Tabib Dewa sangat gembira. Dia kembali menusukkan jarum yang sudah dilepaskannya dan terus memberikan pengobatan pada Daniel sesuai metode baru itu. Pada saat yang sama di villa sisi utara, Winnie dan Betty terbangun dari mimpi buruknya. Mereka meraba bantal di sisi mereka dengan refleks. Winnie langsung menangis begitu menyadari Tini tidak ada. Mata Betty dibasahi air mata, tetapi dia masih menghibur Winnie. Jangan menangis. Apa gunanya menangis? Sekarang kita harus mencari cara untuk menghubungi Papi. Minta Papi menghajar orang jahat
dan membalaskan dendam Tini. Tapi telepon lebah kita hilang. Bagaimana kita menghubungi Papi? Ujar Winnie terisak. Mami bilang hanya telepon lebah itu yang bisa menghubungi Nawalpati. Lalu bagaimana? Tunggu Bibi kembali. Minta Bibi bantu menghubungi Papi saja. Tapi Bibi sangat sibuk sekarang. Kak Carlos dan Kak Carla juga belum ditemukan. Aku takut. Aku merindukan Mami. Kenapa Mami masih belum datang mencari kita? Aku punya cara untuk menemukan Mami. Saat Biti sedang berbicara, Paula bergegas membuka pintu dan masuk setelah mendengar tangisan Tini, lalu memeluk mereka dengan perasaan sedih. Winnie, Biti, ada apa? Bermimpi buruk. Jangan takut, Kak Paula ada di sini. Kak Paula, kami takut. Jangan takut, Kakak akan melindungi kalian. Kalian sangat aman sekarang. Paula memeluk mereka dan membujuk mereka dengan lembut. Tini sudah melewati masa kritis. Dia akan segera sembuh. Kak Paula, kami ingin mencari Papi dan Mami. Papi kalian sudah kembali ke negara Emron. Ada hal sangat penting yang harus diselesaikan di sana. Sedangkan Mami, kami juga masih mencarinya. Winnie masih menangis, sedangkan Biti sama sekali tidak berbicara. Dia hanya menatap Roxy, si elang yang sedang bertengger di atas pohon di luar jendela. Sudahlah, kakak akan menemani kalian tidur. Dengan begini, kalian jadi tidak akan takut lagi. Paula memeluk Winnie dan Biti dengan kedua tangannya, lalu membujuk mereka dengan lembut. Winnie mendekatkan wajah mungilnya, meneka air mata dan ingusnya ke baju Paula, tetapi Paula tidak keberatan, bahkan membantu membersihkan ingus Winnie. Jangan menangis, kakak akan bercerita untuk kalian. Paula menceritakan dongeng untuk mereka, baru saja menceritakan awal kisahnya, dia sudah tertidur. Winnie juga ikut tertidur. Hanya Biti yang tidak bisa tidur. Dia terus menatap Roxy si elang yang sedang bertengger di pohon dengan perasaan rumit. Ia bergumam, Roxy, bisakah kamu membantuku menemukan Mami? Roxy juga ikut terluka dalam insiden kebakaran itu. Selama ini ia terus menerima pengobatan. Meski sudah membaik, ia tetap tidak bisa terbang tinggi. Belakangan ini ia hanya beristirahat sedang bertengger di puncak pohon di halaman. Saat ini seperti bisa memahami kata-kata Biti. Dia memekik 2 kali ke arah kamar, lalu mematuk sayap dengan paruhnya, seolah sedang berkata ia sekarang tidak bisa membantu. Biti menghela nafas saat melihat sayap Roxy yang terluka, lalu dia pun mulai tertidur. Sepertinya rencana mencari maminya harus ditunda selama beberapa waktu. Entah kapan Bibi akan kembali, ia sangat merindukannya. Pada saat ini di rumah sakit, Tracy tidak tidur sepanjang malam. Dia bergegas mendekat saat melihat Lily keluar dari kamar rawat. Bagaimana? Tidak ada masalah untuk sementara waktu, tapi tetap harus diawasi selama beberapa waktu. Lily sangat lelah, terutama karena luka di bagian kepala belakangnya. Juga ada karat yang masuk ke dalam lukanya, jadi sedikit merepotkan. Apa bisa disembuhkan? Tanya Tracy panik. Apa akan mengakibatkan cedera sisa? Sekarang belum bisa dipastikan. Lily merasa sedikit bersalah. Masih harus dipantau beberapa waktu lagi. Setelah mendengarnya, Tracy semakin panik. Nona Tracy, jangan khawatir. Kondisi Tini masih bisa dikontrol. Lily buru-buru menenangkan. Anda cepatlah pulang untuk beristirahat. Sudah begadang semalaman. Masih ada banyak urusan yang menunggu Anda di rumah. Benar, Nona Tracy, pulanglah dulu, ujar Naomi pelan. Aku sudah mengatur beberapa orang untuk menjaga Tini di sini.
tidak akan ada masalah. Benar Nona Tracy, pulanglah dulu, ujar Naomi. Aku sudah mengatur beberapa orang di sini untuk menjaga Tini, tidak akan ada masalah. Iya, Tracy menganggukkan kepala lalu berbalik dan bersiap pergi, tetapi setelah berjalan 2 langkah dia teringat sesuatu dan buru-buru menarik tangan Lily sambil bertanya, "Lily, apa dokter ahli rumah sakit lain bisa mengobati Tini?" Kondisi penyakit ini tidak langka. Semua dokter ahli yang terkenal bisa mengobatinya. Hanya saja keterampilan dan tanggung jawabnya berbeda. Lily merasa sedikit tidak mengerti. Nona Tracy, kenapa Anda menyanyiakan hal ini? Tini baik-baik saja di sini. Aku sendiri yang akan merawatnya, juga bisa membantu menjaganya. Aku khawatir kamu akan segera sibuk, ujar Tracy sambil mengenyitkan alisnya. Apa? Lily tidak mengerti saat akan menanyakannya. Ponselnya berbunyi. Dia buru-buru menjawab telepon itu saat melihat layar ponselnya. Tuan Billy. Tapi di sini aku baik. Aku mengerti. Setelah menutup telepon, Lily menatap Tracy dengan pandangan rumit dan berkata, Tuan Billy menyuruhku segera pergi ke tempat Paman Sanjaya. Juga memintaku meninggalkan semua pekerjaan di rumah sakit. Selanjutnya akan memberikan tugas penting untukku. Aku sudah menebaknya. Begitu Tracy selesai mengatakannya, ada panggilan dari Thomas. Nona Tracy, tadi aku menerima. Dia terdiam sesaat lalu melanjutkan. Telepon dari Tuan Billy. Dia ingin aku segera kembali dan memintaku tidak mencampuri urusan kalian lagi. Aku... Pergilah. Tracy sudah menebaknya dari awal. Kirimkan petunjuk apapun yang kamu dapatkan di sana. Aku sendiri yang akan mencari Carlos dan Carlos. Anak buah Anda tidak mencukupi jika kami pergi. Bagaimana dengan Anda? Thomas sangat cemas. Nona Tracy, lebih baik hadapi terang-terangan saja. Aku dan Lily pasti akan berada di sisi Anda. Tidak bisa. Tracy buru-buru menghentikannya. Jika terburu-buru akan mengacaukan rencana. Bersabarlah.